Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah karil untuk Pak Yahya Muhaimin ya. Judulnya ini Pak Yahya ini adalah karil dengan tanpa metode. Maksudnya adalah karil yang kajian literatur ya Pak ya. Baik, saya coba mulai mengkoreksi keselamatan dan kesehatan kerja dalam peningkatan produktivitas kerja. Nah ini Pak, karena keselamatan dan kesehatan kerja itu disingkat K3, maka Bapak selipkan di sini buka kurung K3 tutup kurung gitu ya Pak. Oke, Yahya Muhaimin Siti Nurul Fauzia. Komanya ini kayaknya agak maju dikit deh Pak, kesini ya, maju tanpa spasi baru koma, langsung spasi baru ya. Kemudian tutor program studi, oke. Kemudian emailnya tambahin ya Pak. Email saya satu lagi ya, email koma yang tadi ya, sitinurfauzia@gmail.com. Nah, kemudian email sayanya pakai yang Gmail aja ya. Kemudian abstraknya ini ditulisnya miring ya Pak. Abstrak itu tulisannya miring, tidak boleh keluar dari rank 150 sampai 200 kata. Kemudian kalau untuk abstrak Bapak ini karena tidak menggunakan maksudnya karena bukan jenis penelitian karilnya, maka agak berbeda dengan yang ini karena tidak memuat metode ya. Tujuan pembahasan pembahasan ini merupakan ide gagasan atau kajian literatur maksud saya. Kemudian terdapat berbagai perusahaan yang menyebutkan bahwa oke, ini berarti permasalahannya ya. Pada kondangan. Iya, udah nggak apa-apa. Ini banyak 10.000-nya buat aku. Enggak. Simpan dulu, Umi lagi ngoreksi ini ya. Yang isinya aja. Ya. Berarti semuanya itu boleh makan dong sore. Main dulu di sana ya. Sebentar Umi ya. Nah. Terus Dan kuat aku kenapa? kenapa kali kena bat sana. Aduh. Ya udah nggak apa-apa. Udah dulu Umi sana dulu ya. Mau warnai. Nah, kemudian terdapat berbagai perusahaan yang menyebutkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja ini sebagai masalah sederhana. Ini Bapak pakai tepat? Oh ya, nggak pakai tepat ya. Waris secara umum ya. Sumber daya manusia dalam proses peranan fundamental berdasarkan ini, manusia tidak hanya melihat pengaruh dan proses pengambilan prosedur rencana, aktif dan proaktif. Proaktif artinya sementara dengan kata aktif faktor yang dapat melaksanakan dalam hal perusahaan yang sangat mencermati dalam proses pengembangan prosedur dan rencana. Sebentar saya lihat kesimpulannya adalah banyak. Nah, kesamaan kerja didefinisikan sebagai hal yang wajib. Ketiga, saatnya dijalankan secara baik. Banyak peraturan terapkan. Sumber daya manusia mencakup saran daftar pustaka. Nah, berarti karena Bapak literatur atau ide gagasan ya. Perusahaan akan dapat penggunaan tingkat K3 yang ini nanti ganti K3 ya Pak. Jadi kalau kita udah di pembahasan ada penulisan K3 maka harus konsisten ada tulisan K3 atau memilih kata-kata K3-nya saja, singkatannya saja gitu ya. Faktor yang dapat promosikan perusahaan ke masyarakat. Ya, dalam hal ini artinya bahwa perusahaan dianggap sangat mencermati. Oke, boleh. Nah, kata kuncinya KLMNOP. Oke, udah bener ya, udah berdasarkan abjad. Oke. Penulisan kata kuncinya kayaknya kalau nggak salah kata kuncinya bold ya Pak. Kata kuncinya itu ditulis dengan tulisan yang tebal ya. Bentar saya lihat dulu. Kata kunci atau keyword. Oke. Ya. Ditebalkan ya Pak, disusun berdasarkan abjad. Oke, kemudian pendahuluan. Pendahuluan berarti semua teori-teori ya. Nah, ini Bapak banyak nih ya kutipannya. Ingat Pak, kutipan itu di pendahuluan hanya 10%. Nah, ini Bapak udah berapa nih? Udah 1, 2, 3.
Nah, jadi ini nggak boleh ya Pak, karena kalau 3 berarti dari 30. Sementara tadi saya lihat di daftar pustakanya tidak sampai 30. Kalau Bapak hanya menggunakan segini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, berarti cuma boleh satu ya Pak yang Bapak pilih sebagai literatur yang ada di pendahuluan. Yang lainnya tidak boleh ada di pendahuluan. Oke Pak Yahya, kemudian isi langsung ya. Pendahuluan kan yang penting kan ada permasalahan ya, kalau yang kayak gini. Oke, menyangkut sama kita dimasukkan pada 2 hal yang berkaitan ya. Manajemen ini M-nya kecil ya Pak, M-nya kecil. Setiap perusahaan membutuhkan peran manajemen, oke. Perusahaan juga dapat menyamakan kondisi perusahaan pasal 3. Menerangkan mengenai sistem yang bersama pasal 3 SMK 3. Menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang yang unsur hazard. Hazard ini bahasa Inggris ya Pak? Dimiringkan. Menyediakan manajemen KTI menjaga setiap karyawan dari kejadian yang tidak diinginkan. Banyak perusahaan di Indonesia hingga saat ini masih belum sebenarnya menerapkan sistem keselamatan. Oke. Perusahaan K3 ini penting. Terdapat program K3. Begitu yang K3 membahas penerapan ya. Isinya mulai dari keselamatan kerja, undang-undangnya, proses pengelolaan sumber daya, kesehatan, keselamatan menurut penelitian mengubah sistem manajemen manajemennya. Oke, tujuan inti pelaksanaan K3, oke. Dengan demikian keselamatan kerja sebagai pelindung dapat melakukan pada hakikatnya perusahaan proses kerja mengacu uraian ini. Oke. Proses berkenaan dengan masalah akhirnya proses merupakan aspek peranan manusia mengacu bahwa 2 dimensi nomor oke. Karena Bapak ide gagasan relatif seperti ini ya, seperti buku. Nah, terhadap produktivitas kerja, oke. Untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi, dengan demikian perusahaan ini nantinya dapat mengevaluasi, oke. Nah Pak, jadi kalau Bapak udah nulis penerapan K3, di tulisan sebelum-sebelumnya juga penerapan K3 Pak. Jangan sampai Bapak tulisan lagi kesehatan dan keselamatan kerja. Soalnya di hubungan K3, ada K3-nya, harus ini ya Pak, konsisten. Kesimpulannya tadi udah ya, gitu intinya Pak ya. Jadi revisinya relatif tidak terlalu banyak untuk Pak Yahya, hanya saja mengurangi literatur pada pendahuluan ya Pak, dan tulisannya mungkin dilihat-lihat lagi, formatnya dilihat-lihat lagi, sudah sesuai belum dengan yang seharusnya. Sama ini tadi ya Pak ya, tambahkan email saya. Relatif penulisannya juga saya lihat sekilas sudah, pengetikannya sudah lumayan rapi ya. Oke, karena ini ide gagasan maka tidak serumit penelitian ya Pak. Saya kira sudah menjawab juga yang ada di judul. Oke, terima kasih ya Pak Yahya. Thank you. Direvisi ya Pak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.